Ini aksi Jordi Amat yang mencoba mengatrol permainan timnas Indonesia. Dari sesi build up pun, Jordi Amat memiliki peran yang sangat amat krusial di bawah asuhan Coach Sintayong. Sekarang ini timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain-pemain berkualitas tinggi. Hingga pada akhirnya aku menemukan di media sosial banyak yang membanding-bandingkan Jordi Amat dengan pemain-pemain Indonesia lainnya di posisi pemain belakang. Sampai ada yang menyebutkan Jordi Amat sudah tidak layak, tidak pantas bermain bersama timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jordi Amat seperti yang kita ketahui mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kala menghadapi Bahrain di pertandingan tersebut, banyak komentar yang bertebaran menganggap Jordi Amat sudah lambat, menganggap Jordi Amat sudah tidak bisa padu dengan pemain-pemain timnas Indonesia lainnya ketika bermain di level tinggi. Apalagi di pertandingan tersebut Jordi Amat ya bermain ya bersama JS dan Mes Hilgers. Ya banyaklah bertebaran komentar-komentar yang secara spesifik kepada Jordi Amat. Sampai ada yang menyebutkan teman-teman, Jordi Amat sudah tidak layak memperkuat timnas Indonesia. Dan selesai pertandingan Indonesia melawan Bahrain, lewat media sosial Jordi Amat, ia mengatakan memang ada rasa tidak nyaman terhadap dirinya, ya kurang lebih secara substansi ada cedera ringan yang menerpa Jordi Amat, pun termasuk ya Sandy Walsh teman-teman. Ya kalau kita bicara sepak bola, jika pemain mengalami cedera maka akan sulit untuk bisa bermain seoptimal mungkin. Nah, itu poin pertama dulu ya. Kemudian poin kedua, kita sudah mengetahui sekarang ini timnas Indonesia diisi banyak oleh pemain-pemain berkualitas tinggi. Nah, sekarang juga Kevin Dix kan proses administrasi untuk bisa menjadi pemain timnas Indonesia sedang diurus. Maka untuk posisi pemain belakang saja semakin tebal ini. Nah, berdasarkan gambar ini, inilah dia beberapa pemain belakang timnas Indonesia. Rizky Ridho, JS, Mes Hilgers, kemudian ada Justin Hubner, tadi sudah kita sebut nama Jordi Amat, Verdong juga bisa diplot sebagai center back, lalu ada Wahyu Prasetyo, Ferrari, dan pemain-pemain lainnya. Nah, nanti ada ditambah lagi Kevin Dix jika proses administrasi naturalisasinya selesai. Maka ini pertarungan yang sangat amat luar biasa. Ketika padat tebal pemain belakang, maka akan muncul itu sebuah konsekuensi harus menerima untuk dicadangkan. Oleh karenanya, jika sudah diberi kesempatan dengan padatnya, dengan persaingan level tinggi di posisi belakang, ya harus tampil nih seoptimal mungkin, termasuk Jordi Amat. Jordi Amat awal-awal bergabung bersama timnas Indonesia, ini Jordi Amat ini dipuja-puji, diagung-agungkan karena memang sangat amat luar biasa. Dari sesi build up-nya, kemudian permainan diagonal pasnya, bypassnya luar biasa bagi seorang individu pemain belakang teman-teman. Jadi jangan heran ketika Sintayong sangat amat rutin memainkan Jordi Amat karena ia memiliki profiling build up yang sangat amat terukur dan proper. Nah, belakangan Jordi Amat menampilkan rentetan permainan yang negatif. Nah, itu tentu menjadi pandangan, menjadi rujukan ya pengamat sepak bola, pecinta sepak bola teman-teman, kalau misalnya Jordi Amat ya sedikit tidak berada di posisinya. Dan hal tersebut menjadi poin penting ya bagi Jordi Amat kalau kita bicara blundernya aja, untuk tidak mengulanginya lagi, untuk tidak melakukannya lagi, karena akan sangat berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia seperti yang sudah kita rasakan sebelumnya teman-teman. Nah, tetap ke konteksnya Jordi Amat. Nah, dengan Jordi Amat akan bersaing dengan pemain-pemain yang lebih fresh, lebih segar, lebih muda, lebih banyak mendapatkan pengalaman di era sekarang teman-teman, yang di era terbaru teman-teman. Bukan tak mungkin Jordi Amat posisinya bisa tergerus, bisa tergeser. Nah, jadi bagi pemain di posisi sekarang harus sekali lagi menunjukkan kualitas yang konsisten. Kita pun jangan heran teman-teman ketika Jordi Amat nextnya tetap diberi kepercayaan oleh Coach Sintayong. Mengapa demikian? Kan kita sudah sering membahas pandangan pelatih secara kualitatif, kuantitatif, dan ada pandangan secara subjektif. Nah, Jordi Amat yang beberapa kali terus dimainkan oleh Coach Sintayong, yang memiliki kemampuan dari sisi build up yang kemudian coba dilakukan
dilakukan oleh Coach Sintayong terhadap pemain lain di posisi Jordi Amat tidak begitu proper, ya jadi jangan kaget. Nah, jadi hal tersebut ya penting untuk kita pahami teman-teman, dan semakin banyaknya ke depan pemain-pemain berkualitas mungkin hadir bergabung bersama timnas Indonesia, jadi jangan kaget lagi suatu saat pemain-pemain seperti Jordi Amat, kemudian ya pemain-pemain di lini belakang, lini tengah ataupun lini depan, siapapun nama pemainnya itu nggak dipanggil lagi. Karena apa? Ya itulah dia tadi, persaingan yang sangat amat ketat. Bisa-bisa aja Justin Hubner ke depannya nggak dipanggil, bisa-bisa aja Tom Hai ke depannya nggak dipanggil, Nathan Choon. Nah, karena kan posisinya skuad timnas Indonesia ini kan terus nih bertabur bintang. Makin banyak pemain-pemain berkualitas, pasti akan ada ujungnya yang tersisih. Itu normal. Ada pasti tidak akan dipanggil, ada pasti tidak akan dimainkan. Nah, kan nggak mungkin semua pemain diturunkan di atas lapangan. Sama juga di posisi sekarang teman-teman. Nah, selain Patinama dengan Kelvin Verdong kan posisinya sering beririsan. Nah, Kelvin Verdong sebagai wingback sebelah kiri, Sain Patinama pun kerap diposisikan sebagai wingback sebelah kiri dengan sistem 3 back dari Coach Sintayong. Awal-awal Sain Patinama sangat amat dirindu-rindukan ataupun sangat amat ditunggu-tunggu penampilannya. Nah, kemudian ketika sudah ada pemain yang mungkin ya, ini pandangan secara umum teman-teman, lebih bagus nih kualitasnya hadir, yaitu Kelvin Verdong, mulai kan Sain Patinama pun ya harus dicadangkan, harus menerima akan hal tersebut. Nah, inilah dia namanya profesional, inilah dia aspek sepak bola yang harus kita ketahui teman-teman, yang berujung lagi bagaimana pemain-pemain tersebut harus bisa menampilkan permainan yang optimal meski sedikit diberi kesempatan. Nah, itu akan menjadi penilaian. Kemudian yang kedua, nah Coach Sintayong sekarang ini menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita harus mengakui, dan kontraknya pun sudah beberapa waktu lalu diperpanjang lagi, dan normalnya bagi seorang pelatih pasti tidak akan bisa selamanya menjadi pelatih timnas. Nah, itu juga yang pernah dialami oleh Man United bersama Sir Alex Ferguson. Banyak mengharapkan Ferguson bisa selamanya sepanjang hidupnya bersama timnas bersama Man United, tetapi harus diganti, tetapi harus ada muncul yang namanya regenerasi. Oke, kita bahas konteks timnas Indonesia. Sintayong sekarang iya bersama timnas Indonesia, nanti pasti akan ada yang muncul pergantian pelatih. Siapalah pelatih ke depan timnas Indonesia, kita lihatlah suatu saat nanti teman-teman. Nah, kita membahas bagaimana pandangan seorang pelatih ketika memanggil pemain. Ya, Coach Sintayong sekarang ini memanggil pemain-pemain sekarang yang sudah kita lihat, ada Kelvin Verdong dan Martin Vaz lain sebagainya. Bisa saja ketika pergantian pelatih itu terjadi karena pelatih lain punya prinsip yang berbeda dari pandangan Coach Sintayong, ya pemain-pemain yang biasa dipanggil Coach Sintayong tidak terpanggil, tidak diikut sertakan memperkuat timnas Indonesia. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini barang tentu menjadi perhatian yang sangat amat penting bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Bukan Jordi Amat saja, tetapi semua pemain, semua elemen yang ada di timnas Indonesia dengan kualitas tinggi. Skuad yang dimiliki timnas Indonesia, hati-hati aja, sangat mudah untuk tersingkir. Ya, terlepas pasti setiap pelatih ada pandangan subjektifnya teman-teman. Walau kita anggap pemain tersebut jelek, walau kita anggap mungkin ada sebagian tidak perform, tetap dimainkan. Itulah subjektivitas daripada pelatih. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Nah, sekarang pun kan Pratama Arhan disorot ini oleh pecinta sepak bola Indonesia. Pratama Arhan tidak mendapatkan menit bermain, tapi kok bisa terus dipanggil oleh Coach Sintayong. Nah, itu pandangan aspek kuantitatif, kualitatif digunakan Coach STY kah? Atau pandangan subjektif? Nah, coba silahkan tulis di kolom komentar. Nah, bagi apa yang diderita oleh Arhan ini bukan main-main teman-teman. Ketika dia tidak mendapatkan banyak menit bermain, untuk ke depan-kedepannya, untuk long, bisa saja ujungnya nanti Arhan tersisih. Dan untuk posisi sekarang Arhan tentu harus mengakselerasi menit bermainnya. Ya, aku mengerti, kita harus memahami juga Arhan ini kan salah satu kespesialannya, ia memiliki kemampuan untuk melakukan throw-in, jarak jauh, lemparan jarak jauh yang tidak dimiliki oleh banyak pemain-pemain lain. Dengan kemampuan Arhan seperti itu, nah tambahan modal attacking bagi timnas Indonesia di kala deadlock.
Ya mungkin sampai situ aja lah ya teman-teman pembahasannya. Aku sangat amat mengerti kenapa pecinta sepak bola Indonesia menyoroti permainan Jordi Amat. Jordi Amat pun kan nggak lagi bermain di level high quality liganya teman-teman, bermain di Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. JDT sangat amat mendominasi, terus menerus menjadi juara ya, walaupun kita harus melihat Jordi Amat bermain di level tinggi juga, yaitu Liga Champions Asia, menghadapi klub-klub yang sangat amat superior teman-teman. Dan di Johor Darul Ta'zim juga, for your information teman-teman, itu skuadnya sangat amat tebal dari posisi pemain belakang, tengah sampai dengan depan. Artinya ada yang namanya persaingan. Jordi Amat pun nggak bisa berleha-leha di sana, dituntut untuk tampil konsisten. Kalau misal Jordi Amat berleha-leha, artinya apa? Posisinya bisa akan diganti. Dan ya kita lihat saja di JDT teman-teman, skuadnya berlimpah ruah pemain-pemain berkualitas. Bayangkan aja, pemain nomor 9 mereka, Braxton, itu gila sebagai striker, bisa dicadangkan dengan dimasukkan Obergon, kalau aku nggak salah, nomor punggung 99. Karena apa tadi? Kualitas skuad yang sangat amat meledak, melimpah. Nah, jadi JDT yang skuadnya melimpah ruah, akhirnya apa? Harus menerima kan? Pemain-pemain bintangnya dicadangkan juga, karena pemain yang dicadangkan sebelumnya pemain-pemain berkualitas tinggi. Termasuk kita melihat nih di timnas Indonesia diisi pemain-pemain berkualitas tinggi. Jadi suatu saat nanti kayak lagu jadi kan harus siap pemain A, B, C, D, E dicadangkan, bahkan dicoret, karena berkualitas tinggi tadi. Dan semakin banyak pemain-pemain yang akan datang untuk memperkuat timnas Indonesia. Kan posisi Kevin Dix ini kan menjadi sebuah pelajaran teman-teman. Ia sempat beberapa kali menolak timnas Indonesia sejak tahun 2020. Ujungnya tahun 2024 ia ACC nih untuk memperkuat timnas Indonesia, disebut oleh Pak Erick Thohir. Kenapa ia mau datang? Karena program, karena perkembangan timnas tadi. Jadi kan dinamika terhadap timnas Indonesia ini kan terus dari satu hari, dari bulan ke bulan terus berubah. Mungkin sampai situ aja. Gimana menurut teman-teman perihal Jordi Amat? Ya, Jordi Amat menurut aku dengan segala pengalamannya masih layak sih memperkuat timnas Indonesia. Biarkan Coach Sintayong menilai dari beberapa pertandingan sudah dilakoni oleh Jordi Amat nantinya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.